teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang inspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan guest lain seru juga pastinya. Dan hari ini kita akan ngomongin soal berbeda lagi dengan topik sebelumnya. Mungkin kita banyak ngomongin soal apa ya, kemarin mungkin ada kreatif juga, ada mungkin juga karir dan lainnya juga. Cuman kayaknya spesifik ngomongin soal film atau komunitas film. Sebenarnya kalau ngomongin film kita udah pernah berapa kali sama cast, sama produser, sutradara, dan juga penulis skripnya juga kali ya. Tapi kayaknya kita juga belum masuk ke ngomongin soal orang yang mungkin terlibat di dalam mungkin proses film atau mungkin review ya, film gitu. Jadi kayak seperti apa gitu ya POV-nya dan juga ceritanya dan membangun komunitas atau bangun review film ini gitu ya. Mungkin hari ini seperti biasa gue nggak sendirian, udah sama Kak Razi. Halo, apa kabar? Ya, halo, baik-baik, alhamdulillah. Gimana nih, lagi sibuk apa nih Kak hari ini? Banyak pitching aja sih, pitching buat kerjaan, buat film juga gitu. Hmm, Sambil belajar lagi, belajar nulis film, belajar film lagi, nonton lagi. oke. Banyak mulai baru-baru lah. Akhirnya yang baru-baru dimulai lagi. Berarti ada tiga lima film yang terakhir ditonton apa nih? Berarti nih. Terakhir banget Legenda Malin Kundang. Itu kemarin banget tuh ada special Oh, screening. sesuai screeningnya ya. Aduh, pengen dua nonton hari nih. sebelumnya dua hari sebelumnya ada special screening juga, agak lain, Menyala Oh Pantiku iya. akhir bulan ini. Ada film klasik kemarin karena buat tugas, judulnya di Apartment, Hmm, tahun 59 lupa, 1999. Terus ya nonton film Indonesia sih kebanyakan ya, ya, di ya. bioskop, karena ya biar ya di bioskop dulu gitu nontonnya. Di Netflix terakhir tuh yang ada film Korea baru, Hmm, hmm. Good News kalau nggak salah. Good News itu juga oke lah, Oh iya, mantep. iya, iya. Good news ya. Mm-mm. Oke, oke. Kalau di Netflix, kebanyakan kalau ini sih lebih ke Netflix ya. Aku nonton film Frankenstein, cuman belum selesai nih ya. Oh iya Tapi ya, masih, baru tayang ya. iya, kepotong sama ngedit. Sebenarnya aku tuh tipe kalau nonton, kalau yang series tuh sukanya maraton gitu loh. Kayak Iya iya makanya iya. kadang males. Iya, aku ngikutin banyak anime, cuman kayak animenya pengennya sih yaudah dia udah habis dulu terus aku maratonin Hmm. gitu. Kayak aduh Sekalian ya. ngebosenin. Aku lagi ngikutin One Punch Man One itu, Punch Man, ya ya. seru, sama My Hero Academia itu juga Hmm. final season ya itu. Iya Terus iya. ada yang udah ada maraton nih, Shield Hero, Iya itu juga tuh seru itu tuh kayaknya pahlawan tuh. Pengen apa, pengen nonton tuh. perisai. Terakhir nonton gue anime ini sih, si Dandadan. Dadadan ya. Dandadan tuh seru Oh iya, seru juga sih. seru Kayak, ya. wih absurd Iya, juga nih, action absurd gitu. iya, iya, iya. Gue sih nggak terlalu ikutin sih, Dadadan pernah nonton cuma nggak terlalu, kayaknya nggak kena aja sih, nggak tahu ya. Iya Mungkin iya iya. kayak kadang ya ada beberapa yang kayak aku nggak terlalu ikutin gitu. Sekarang tuh season sekarang, Spy X Family itu juga bagus. Iya 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 Seru iya. juga itu, Gue udah juga season jarang 2. sebenarnya, jarang gue anim tuh jarang. Anime jarang ya. Cuma Iya, kalau lagi ada yang kepincut langsung budget ya, ngikutin lebih ke ini gitu. ya. Netflix yang gue lagi nunggu adalah Stranger Things, karena itu juga final season Ya itu juga. udah pasti tuh, itu udah pasti Pasti. tuh. Gue udah Udah pasti ya. gila lah, itu dari zaman kuliah sampai sekarang, buset. Oh iya ya. Lama banget, udah gede banget. Orang-orangnya Iya. udah pada nikah, gila, Hmm. dari bocil. Tapi fun fact-nya gue ngikutin Stranger Things dari season 3 justru. Hmm, Heeh. dari season Tapi 3. Gue dulu dari season 1 karena waktu itu belum ada Netflix pun gue nyari ininya, oh gitu. nyari bajakannya, Bajakannya ya. Iya, 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 iya. torrent waktu itu, buset. Iya, iya, iya. Sampai ada Netflix baru Baru nonton. ini ya. Tapi iya sih, seru banget itu. Gue nonton season 3 dulu, terus ternyata di Hmm, season 3 ternyata. Akhirnya gue rewind lagi, pengen gue tahu background story-nya tuh kayak gimana sih di Stranger Things. Ternyata iya, oh iya, gini, seru juga ya, kayak si Eleven-nya kayak gini dan back iya. story-nya gitu. Season 3 tuh yang mana ya? Yang ini ya? Yang main di ada yang sepeda-sepeda gitu. Yang Yang Eleven-nya udah juga mulai, remaja sih, remaja. iya yang di ini, yang di mall ya? Yang di Iya, mall ya, iya sih, battle-nya. gue sih iya di Battle mall. yang di Terus mall, ya ada kakaknya monster. si ini, kakaknya yang ada yang cewek tuh, temannya si Eleven tuh.
yang rambutnya oranye tuh. Itu kan dia karakter baru kan, baru pindah. Ceritanya dia Iya baru si pindah tuh. Aduh lupa namanya. iya. Nah, itu baru pindah, terus abis itu kakaknya kerasukan si inilah pokoknya gitu ceritanya. Iya. Sekarang Makan-makanan gue orang. yang paling paling gue inget yang si ini sih yang teleponan Oh udah iya, episode berapa terakhir tuh yang teleponan itu gokil sih kata gue sambil nyanyi. dari nyanyi ya. Itu Itu season gila 3 nggak sih yang season 3 kalau nggak iya salah ya, kan, yang itu yang endingnya season epicnya 3 itu kan. kan si si Heeh. apa namanya siapa tuh gue lupa lagi, Iya yang cowok tuh benteng yang pakai otak behel itu. dia Iya, dia inian punya pacar ada tapi LDR gitu. ceweknya iya Iya, anjing kocak banget. ya, itu Kirain tuh bohong ya selama epic ini. tuh. Heeh. Kirain bohong dia punya cewek taunya beneran anjir. Beneran gila Goblok. itu epic banget sih itu. Sebagai ending itu Terus epic sih sih. season 3 sih Iya, gue suka season 3. Stranger season Things 3 gue paling suka oke banget. sih. Nah, soalnya Ya yang lainnya overall emang seru kan. iya, iya. Banyak sih film-film yang gue tunggu di Indonesia. Memang mostly sebenarnya gue juga gara-gara kecemplung untuk liput film, jadi gue juga kebanyakan gue nonton Mm-mm. Indonesia terus gitu jadinya. Terus juga Mm-mm. jarang ada film luar ya sekarang yang selain franchise yang lama kayak misalnya Mission Impossible atau kayak ini nih No You See Me tuh yang Mm-mm. besok nih tayang kan. Nah itu juga Ya aduh udah tayang. iya franchise gitu. Tapi kalau yang baru-baru tuh gue ngerasa kayak apa gue juga jarang ngeliatin karya-karya yang baru ya. Cuman nggak terlalu ada yang kena aja sih buat gue buat Mm-mm. tonton gitu. Banyak Iya Indonesia. iya. Heeh. Gue terakhir ya si itu juga Abadi Nanjaya juga Oh iya, nontonnya pas di aduh, screeningnya juga, jadi screeningnya ya, ada iya. screeningnya dulu gitu kan. Oh itu Heeh. ya menarik lah maksudnya. Kalau dibilang bagus belum lah, tapi menarik. Iya itu. Tapi mungkin kalau untuk dicoba Indonesia bikin zombie gitu ya, ya oke Iya sih. itu Tapi kan udah oke lah maksudnya. Ininya iya, ya compare ke proper banget. yang video nggak sih, yang Zona merah ya. zona merah. Tapi beda sih itu kan series ya, jadi dia bisa Iya. nge-stretch ceritanya lebih Mm-mm. kompleks. Compare. Kalau ini ya cukup aja lah. Cek lah. Cek. Kalau Iya, iya. Abadi Nanjaya cek lah. Iya, iya, iya. Iya. Tapi lo sendiri awal mulanya kecemplung di sini emang gimana sih? Emang kayak karena lo kuliah film apa gimana sih maksudnya? Gue awalnya ya emang suka nonton film udah pasti ya dari Mhm. kecil ya. SMA ketemu sama temen yang satu frekuensi banget. Terus kita Iya, kayak, kita kuliah bareng yuk gitu kan. iya. Dia tadinya mau IKJ, taunya dia dapat di Vkom Unpad. Gue juga pengen di Vkom Unpad, alhamdulillah dapet jadi bareng gitu. Nah dari situ Oke, belajar filmnya di UKM. Ada oke. namanya Cinematographic Club Vkom Unpad, tuh CC Vkom Unpad. Di Hmm. situ dari ya belajar otodidak, nonton ke festival, jadi makin luas lah, jadi nggak cuma film yang mainstream, yang non mainstream juga. Nah baru ketemu sama Arya yang punya Cinecrip ini gitu, Hmm. 2015 gitu. Gue Iya. bantuin dia bikin film pendek, terus dia mulai bikin YouTube Cinecrip gitu. Udah dari situ gue ikut review aja yuk gitu ya. Udah ikut review aja seru-seruan gitu kan. Ya alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Jadi kayak dari situ akhirnya baru bisa ngebangun Cinecrip, sekarang juga Kinovia gitu, kayak ya masih nggak bisa lepas dari film walaupun di pekerjaan nggak mesti di film gitu ya. Tapi ntar habis kerja ngerjain Cinecrip gitu. Habis kerja sekarang ya udah full time di Kinovia bikin PH, jadi yang ngerjain Hmm. film juga gitu. Jadi ya udah dari dulu aja seneng gitu ya sama film, dan ketemu orang-orang yang sefrekuensi, jadinya sekarang masih jalan gitu. Ya insya Allah Hmm. seterusnya masih lah, sambil Oh, tetap cari-cari project gitu. berarti yang bangun awal si Cinecrip itu awalnya Arya gitu dulu, lebih Arya, bener. ngebantuin aja gitu ya. Nah sebenarnya Iya, si Cinecrip ini berarti jatuhnya lebih ke review film komunitas atau gimana si Cinecrip dulunya ini? review doang, maksudnya buat channel Hmm. YouTube aja gitu kan, karena dia Hmm. si Arya nih tadinya blogger, blognya Hmm. kehack. Oh gitu, Akhirnya dia oke. bikin, ya udah ibaratnya dipindahin aja blognya ke YouTube gitu, dengan bikin bentuknya ngobrol gitu, dua orang gitu ya. Mungkin waktu Hmm. itu belum banyak podcast ya, jadi ya proses nge-review berdua tuh jadinya beda gitu waktu itu. Sampai Oke. sekarang sih mungkin juga masih lumayan di jalan yang itu gitu ya, walaupun kadang ada yang sendiri juga gitu reviewnya. Cuma yang basicnya ngobrol film gitu, ngobrol habis nonton,
kita review. Dari situ baru akhirnya makin kesini, makin gede, subscribers, makin banyak followers, ya udah kita bikin komunitas aja, kecil-kecilan. Kalau gede-gede juga bingung juga ngurusnya, jadi ya udah membership aja dari YouTube gitu. Membership YouTube udah jelas, udah tersaring, kita jadiin grup. Nah, jadi sekarang udah punya komunitas kecil lah gitu dari Cinecrip gitu. Lumayan intens setiap hari gitu ngobrolin film. Itu udah berapa tuh komunitasnya sekarang berarti anggotanya? Kalau komunitasnya 1, anggotanya berapa ya? Coba gue mau lihat 38. 38 lah. 2 lagi ini biar genap lah 40. Ntar gue ikut nih. Gue ikut 2 WA ya. Gue genapin jadi 40. Iya, boleh masuk tuh jadi 40. Oke banget tuh. Udah segitu aja, tapi ya seenggaknya kita benar-benar kenal yang dalam, nggak ada cepu gitu ya. Udahlah, seru-seruannya jelas gitu. Itu biasanya apa itu di kegiatan si 38 orang ini? Berarti 38 tuh sama lo sama Arya apa gimana tuh? Sama di dalam. Oh, di dalamnya udah termasuk gua, ada Arya juga, ada host-host Cinecrip yang lain juga gitu ya. Udah kita mah sebenarnya di dalam nyampah aja, tapi kalau misalnya ada nobar gitu ya, atau kayak ada biasanya kan dapat special screening, dapat tiket, kita bagiin gitu. Jadi ya salah satu keuntungannya itulah bisa dapat nonton duluan. Gitu. Itu rata-rata semua di Jakarta semua, Jabodetabek? Rata-rata di Jabodetabek. Tapi ada juga yang di luar Jabodetabek? Ada di Bandung, di Jogja ada. Tapi ya dikit, maksudnya kalau emang lagi ada, kan dulu emang di Bandung kan awalnya tuh Cinecrip di Bandung gitu. Jadi ya kenal-kenalnya banyak di Bandung gitu orang-orang. Terus pindah ke Jakarta. Sekarang ya banyaknya orang-orang Jabodetabek gitu ya. Cuma ya kalau di Bandung misalnya di sini nobar, di sana juga nobar. Selain nobar ada kayak kumpul apa gitu? Ada nggak sih biasanya? Kegiatannya nggak sih, gitu? Jarang sih nongkrongnya sih jarang dibanding nonton ya. Kalau nonton udah pasti nongkrong. Tapi kalau nongkrong doang nggak sih. Kita pasti kegiatannya nonton, itu ngobrol. Kalau ada special occasion gitu ya, bagi-bagi merch, misalnya ada merch kita kasih gitu aja. Jadi emang ya sebenarnya little gathering aja, kayak little family aja kita gitu. Yang penting udah kenal orang-orangnya. Kemarin special screening kita ajak lah nih salah satu yang emang pengen ikut gitu, ya udah yuk ikut nonton duluan gitu. Tapi juga itu kalau misalnya Cinecrip tuh kontennya yang kayak review aja. Tadi sih gue baru nonton reviewnya Arya tentang New Simi, makanya gue lebih teringat kepala gue tuh New Simi gitu, kayak review apa, maksudnya dia akan ada visualnya gitu kan. Tapi juga ada kayak ngundang cast atau gimana tuh, maksudnya lebih kebanyakan apa tuh konten? Berkembang ya, awalnya pasti emang dari review aja gitu, karena emang awalnya penonton banget gitu, udah nih kita habis nonton, kita ngobrol, kita bikin video review gitu. Udah tuh konsistennya dari situ. Cuma waktu itu mungkin emang belum banyak dan lumayan pedes ya, jadi agak kesenggol gitu orang-orang gitu, kayak fansnya misalnya ada artis gitu kan, atau PH-nya sendiri bahkan udah mau disomasi segala gitu. Tapi ya kita tetap ini aja, udah berpegang teguh aja orang yang kita obrolin filmnya, bukan orangnya gitu kan. Berkembang mulai jadi channel yang bertumbuh, dilihat banyak orang. Nah, kita manfaatin platformnya nih si YouTube ini buat dalam tanda kutip edukasi, tapi bentuknya entertainment. Jadi ada web series sempet gitu kayak, tapi semua ngobrolinnya soal film gitu, kayak web series Ruang Casting waktu itu, kayak ngeliatin orang-orang yang lagi casting tuh biasanya kayak gimana, tapi dijadiin episode-episode gitu. Terus Ruang Pitching ada, misalnya lagi pitching film gitu, bisa dijadiin series. Terus waktu itu gue bikin Annabelle, analisis Gembel. Itu esai video tapi dibikin nyeleneh banget deh pokoknya. Tapi isinya tetap kritis gitu, harus apa ya, edukasi lah tujuannya sebenarnya gitu. Tapi disampaikannya dengan cara Cinecrip gitu, blak-blakan, nyeleneh gitu ya. Cuma ada ilmunya di situ gitu. Nah, makin kesini udah lebih jadi entertainment, mulai bikin podcast gitu.
sama nih podcast juga nih kayaknya. Ya karena emang rame juga kan ada Iya. podcastnya sekarang. Ya alhamdulillah karena udah pada tahu ya orang-orang termasuk di industri gitu. Kalau misalnya ada kesempatan sembari promo gitu mampir ke Cinecrip buat ngobrol-ngobrol bisa gitu. Ya udah mulai Hmm. beberapa lah ada. Itu berarti syutingnya lu punya studio sendiri atau gimana berarti si Sinetron ini? Enggak, nebeng. Kita nggak punya studio sampai sekarang dari 2016 nggak ada studio. Jadi Berarti online aja semua. online nih. Jadi online tuh berarti Online aja. podcastnya juga. Berarti. Nggak podcastnya bikin di studio. Studio Ada. nebeng di. Kalau lihat Uh. studio nebeng sama studionya Do You See What I See tau? Oh iya tahu tahu tahu. Sama Do You See What I See Mister, tuh oke. sama Mr. Popo nebeng tuh di situ gitu. Udah. Itu karena Biasanya. lo kenal Karena atau gimana jarang-jarang tuh juga. awalnya diajakin di bisa syuting di studionya, Mister? Awalnya karena kenal di ada event lah waktu itu ya, maksudnya ngundang-ngundang ada di Shoot IC, ada Cinecrip gitu, nah itu kenalan, yuk kita bikin apa gitu bareng, itu sempat bikin konten bareng sama di Shoot IC, ya, habis itu sekarang sih kalau podcast ya nebeng sama dia gitu, karena kan basisnya Iya, horor ya dia ya, sama penonton iya. Cinecrip juga pada senangnya horor Indonesia gitu, jadi ya Kebanyakan gitu ya. match lah. Heeh. Tapi secara produksi tetap lo yang ini kayak ngedit atau yang ini tetap lo pegang gitu ya. Cuma Iya, tempat doang gitu. tetap. Jadi ya sosmed apapun ya kita yang megang sendiri, cuma studio aja, nebeng. Juga masih bukan yang kayak setiap minggu atau ya setiap hari, setiap hari udah dikobuzer. Ya kalau lagi ini aja lah, ada nih yang mau ngobrol-ngobrol, ya udah. Cuma lumayan yang datang kayak Nixap kemarin, Oke. kayak Joko Anwar gitu, Yandi Lawrence gitu kayak ya oke gitu profil-profilnya. Iya lah itu mah udah oke banget, itu mah top banget kali itu mah. Bukan oke lagi. Iya tadi lo bilang ada banyak hostnya. Emang lo ngerasa secara kesibukan lo udah nggak bisa megang lagi, atau lo mau memberikan kesempatan juga buat yang lain menjadi host, atau gimana tuh? Berarti. Awalnya karena emang Arya ini ngajak temen-temennya gitu ya, ibaratnya yang dia tahu movie goers dulu, karena dia juga ikut komunitas movie goers. Nah jadi dari situ akhirnya karena konsepnya nggak sendiri ngobrolnya harus berdua, dan jumlah film kan lumayan ya gitu, tiap minggu aja lumayan banyak gitu. Nah buat bisa tetap update banyak ya dia butuh yang review juga banyak gitu. Tapi ya asasnya waktu itu bukan kayak side job gitu, enggak. Ya emang lu pengen atau enggak, lu seneng enggak gitu review film. Ya udah ntar bikin aja gitu. Ntar dia yang syutingin gitu. Semenjak saat itu ya gue ikutan sama temen gue inilah ada di kampus. Kita jadi sering tuh berdua. Jadi habis itu kebentuk tuh lumayan mulai ada polanya. Arya sama ini ngobrolnya horor. Gua sama temen gua ngobrolinnya film-film keluarga, animasi, side stream, ada film-film komedi juga ada yang review sendiri gitu. Gitu akhir kebentuknya dari situ. Ya udah jadinya sistemnya selalu gitu, dan akhirnya terseleksi sendiri lah ya, seleksi alam sendiri yang masih bertahan, yang mana yang masih konsisten. Ya udah sampai sekarang jadi host gitu. Kalau gue sekarang udah nggak nge-host juga, gue udah nggak review film, jadi gue bantuin di sosmed gitu. Oke, lebih kebanyakan sosmed sama datang-datang ke screening atau yang lainnya gitu ya? Iya, kalau lagi ada acara screening nggak ada yang bisa datang, gue bisa ya gue datang wakilin Cinecrip. Tapi dari lo sendiri secara funding itu sekarang gimana tuh? Kalau sekarang awalnya komunitas ya, film itu mulai dari AdSense atau gimana tuh berarti Cinecrip? Ya karena pengeluarannya lebih banyak di ngedit, terus ya lebih banyak di jasanya dibanding alat ya, dan studio gitu, karena nggak ada studionya juga. Jadi alhamdulillah masih bisa di manage lah dari AdSense, dari kalau ada kerjasama promo film, tapi yang nggak boleh review. Promonya ya bentuknya yang lain lah, kalau dia mau masang poster, masang trailer, itu dapet tuh dari tim promonya kan, dari tim PH-nya gitu. Atau ya dari OTT gitu ya, dari misalnya OTT View, Disney Plus, terus ya banyak kalau misalnya distributor juga kayak distributornya Marvel gitu. Akhirnya kerjasama itulah yang bikin jadi punya tabungan lah buat Cinecrip gitu.
Itu lo yang kayak meng-approach, lo punya proposal, punya rate, atau dari mereka yang nyamperin lo terus lo kasih rate-nya, atau gimana tuh awalnya? Awalnya dari awal sih emang mereka yang nawarin ya, karena emang tahu oh iya Cinecrip oke Hmm. nih ada basisnya gitu ya, dan fokus gitu, konsisten. Jadi ya mereka yang kebanyakan Hmm. nyamperin gitu. Kita sih punya Oke. red card tetap, maksudnya Iya, iya. kalaupun butuh proposal ya kita punya proposal gitu, punya red card. Cuma jarang yang bener-bener nyari sponsor gitu, hampir Hmm. nggak pernah sih. Ya udah emang bukan buat nyari duit, maksudnya emang buat happy Hmm. happy ya. Jadi yang penting sosmed bisa dijalanin gitu kan, gua Hmm. sama tim gua dapet persenan gitu. Ya YouTube gitu masih bisa upload konsisten, sama ya kalau ada kerjasama bisa kita tampung gitu aja. Berarti kerjaan lo selain di Cinecrip apa nih berarti jatuhnya? Kalau fokus juga di tadi yang Kinovia lo bangun untuk produksi film atau gimana nih? Iya, kalau Kinovia emang Hmm. dari awal buat produksi ya jelas gitu, emang Hmm. tujuannya produksi dan arahnya ke film. Nah cuma Iya. menuju ke film kita yang ngerjain iklan, digital, video, Hmm. ngerjain Hmm. konten juga gitu ya, mesti buat brand gitu. Iya. Jadi gue ngerjain itu di Kinovia. Nah duitnya dari situ lah buat jobnya gitu ya. Ambil gue tetap, Oh, karena gue juga basicnya copywriter, gue tetap ada freelance copywriting. tapi di sana ada nih yang lo lagi produksi yang lo atau yang lo ini juga kalau juga Lagi ada produksi yang lagi jalan, bentar lagi mau beres gitu. hmm. Tapi juga lagi pitching buat film pendek dari video. Jadi Oh, video kemarin oke. lagi buka kompetisi film pendek. Nah kita alhamdulillah finalis, tapi ini lagi proses kurasi. Nanti kalau yang kepilih ya diproduksi tahun depan. Oh iya, iya, yang ininya mentornya Joko Anwar gitu deh. Berarti Yes, ya. betul. Betul. Tahun lalu Oke. kita juga dapet si Maxstream, tapi film pendek ya, buat Hmm. tayang di JAV, terus sekarang lagi proses distribusi, ya beberapa masuk festival gitu. Sambil tetap bangun reputasi lah ibaratnya. Tapi lo berarti di sana terima sebagai director dan penulis atau gimana tuh? Atau lebih ke Ya basically apa? kalau Hmm. PH, apalagi masih Hmm. kecil juga gitu Hmm. ya semua dikerjain ya. Nah, tapi ya Oke. fokusnya di kreatif aja intinya. Nulis lah, Hmm. directing lah. Ya kalau ada pitching, gue juga ngerjain copywritingnya gitu, Hmm. atau Hmm. strateginya, kreatifnya gitu. Hmm. Jadi masih pokoknya semua semua bentuk kerjaan kreatif gue harus bisa. Harus bisa gitu. Nah, tapi secara produksi, kalau Hmm. ngerjain film pendek berapa orang yang gitu? Maksudnya kayak timnya tuh lu nyiapin berapa gitu? Kalau Kinovia mah timnya cuma 4 ya, maksudnya emang intinya ya. Iya, Tapi oke. kan kalau syuting kita pasti hire kru gitu. Setiap syuting lah, ini mah nggak cuma film Hmm. pendek Hmm. doang. Hmm. Hmm. Ya itu tergantung kebutuhan ceritanya ya. Bisa yang Hmm. 10 cukup, misalnya emang budgetnya budget minim ya gitu kan. Hmm. 10 orang cukup nih, 4 dari Kinovia, ntar sisanya yang lain gitu kan. Atau skalanya lebih gede gitu ya, 30 Hmm. orang bisa kayak film pendek gitu. Tapi bisa jadi skalanya lebih gede lagi gitu ya, syuting iklan 50 orang bisa gitu. Tergantung Hmm. kebutuhan ceritanya aja atau kebutuhan syutingnya gitu. Nah, kalau misalnya emang butuhnya kompleks ya pasti akan nambah budget gitu aja. Kalau film pendek tuh berapa sih durasinya? Atau beda-beda ya? Jadi kalau ini Beda-beda, biasanya. tapi ya sebenarnya yang proporsional ya 10 sampai 15 menit udah Oh, cukup oke, lah udah harusnya ya. di situ biasanya ya. Tapi ya gue juga waktu itu bikin film pendek 19 menit gitu ya, hampir 20 gitu. Hmm. Tergantung lagi ya, tergantung kebutuhan ceritanya. Paling panjang kayak Cowok Genovia 24 menit lah. Asal belum sampai 30 aja. 30 udah kepanjangan sih. Iya, iya, iya. Tapi itu kalau misalnya buat teman-teman yang mau ini ya, masuk Hmm, ke dunia hmm, film terus tuh hmm, itu emang jenjang karirnya itu dari situ dulu. Amerika kan banyak ya kayak misalnya itu atau misalnya Yandi gitu main di kayak iklan atau main di musik video gitu. Itu kan juga hmm, bercerita juga tapi dengan wadah yang berbeda aja sih gitu kan. hmm, Tetap ada hmm, scene-scene yang ceritanya story-nya yang dipinggirin gitu. Itu gimana hmm. sih dari lo? Mungkin. Sejujurnya ya, gue Hmm. juga masih belajar kan, karena gue juga masih Hmm. baru nih ibaratnya gitu, bener-bener Hmm. masuk di industrinya gitu. Tapi Hmm. kalau ngelihat dari pengalaman gue juga di industri kreatif,
nggak ada cara yang pasti sih, maksudnya bukan kayak korporat yang udah jelas lo akan masuk, ada training, ada jadi MT, terus lo jenjang karir lo ini, Iya, kalau lo iya, pindah lo mungkin naiknya jadi ini gitu-gitu kan. iya, iya. Di advertising mungkin masih ada kayak gitu, tapi sebenarnya juga fleksibel. Hmm, Di film lebih fleksibel lagi gitu, nggak ada bener-bener jalur dari mana, dan kita juga masih mencari jalur yang tepat yang mana nih gitu. hmm, Tapi buat tetap bisa tumbuh gitu ya, operasional dan segala hmm. macem, ya kita harus ngerjain kalau sekarang ya digital video, iklan, konten gitu ya. Tapi sambil tetap ada project. Utamanya ya film. Gimana caranya ya film pendek Hmm. aja dulu karena udah pasti film panjang perjalanannya panjang gitu. Jadi kita Oke. develop film panjang tapi ya yang bener-bener harus dibikin film pendek dulu gitu. Festival juga salah satu langkahnya juga bagaimana? Betul, betul. Ikut Hmm. festival, jadi ya ketemu sama orang-orang di industri, terutama produser dan eksekutif produser ya, yang punya Hmm. duit gitu kan. Jadi ya di situ pitching-pitching tuh baru terjadi tuh gitu. Cuma kalau buat pitching, ya seenggaknya harus bangun portofolio dulu lah, banyak-banyakin bikin film pendek lah, apalah gitu ya, musik video termasuk gitu kan. Hmm. Gue juga baru baru tahun ini bener-bener ngerjain musik video yang emang proper gitu. Hmm. Jadi ya sama, maksudnya gue juga masih mencari jalannya gimana ya, nah, untuk bisa survive dan akhirnya bisa naik gitu ya di industrinya gitu. Menarik, menarik. Nah, thank you banget udah ngobrol bareng sama gue hari ini. Banget sih, dari mulai banyak ngomongin soal film ya, terus juga bangun komunitasnya juga, gimana caranya lo juga membangun, termasuk membangun networking juga kan ke Mm-mm, industri si film ini juga. betul. Mm-mm. Menarik banget sih. Dan buat temen-temen yang mau ikutin lo sama Cinecrip atau Kinecrip gimana nih berarti nih? Boleh aja langsung follow IG-nya Cinecrip ya, Cinecrip sama kinovia.id gitu ya. Kalau mau follow gue juga boleh, Razmi 14. Nah, di situ bisa tuh kalau misalnya mau DM-DM, apalah mau nanya-nanya soal film. Nah, kalau misalnya kita lagi buka magang juga bisa dipantengin gitu ya, siapa tahu Oke, ada kesempatannya juga buat ketemu. Gitu aja sih. Udah paling siap, gampang. siap. Oh, lo buka magang Sekarang juga ya berarti? Instagram. Itu di Iya, Kinovia tapi ya atau di lagi Cinecrip? belum. Di Kinovia iya, di Cinecrip juga kadang kalau emang butuh, gue buka juga. Oke, oke. Gitu. Oke, Insya Allah oke. kalau DM, kita bales lah, kita lihat lah pasti. Ini kayak podcast ini kan gue juga masuknya kan kemarin request kan, nih ada apa nih? Oh ternyata ada ini. Menarik Iya, juga. gue lihat lo di Idea Fest soalnya. Oh lu datang tapi. Datang gue hari pertama Oh, oke oke Idea oke. Fest. Heeh. Iya 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 kalau mau ntar ngobrol-ngobrol lagi sok mangga lah kita Siap, siap. Boleh, boleh. atur waktunya. Oke, kalau gitu langsung aja ikutin tadi IG-nya juga. Terus apa namanya? Bakal lagi juga ada lu juga ada project yang mungkin soon tadi ya bakal Amin diproduksi atau amin. mau tayang juga gitu. Buat teman-teman juga yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya bisa banget hit subscribe on Instagram di @podcast_some_story dan juga bisa melindungi kita di podcast_some_story@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Some Talk Podcast Some Story episode 108 bersama Ranzi, and see you on the next episode. Dadah semuanya. Thank you.